Petunjuknya adalah manusia diciptakan Tuhan itu bukan untuk bunuh-bunuhan, bukan untuk perangan, bukan untuk saling jotos-jotosan ataupun saling membunuh. Tapi Tuhan menciptakan manusia itu agar saling mengasihi, hidup damai, hidup rukun, bahagia. Ciptakan surgamu di duniamu, bukan malah di dunia kalian jadikan neraka. Gak Islam, gak Kristen berantem, jangankan beda agama, sesama Kristen juga saling bertengkar, merasa mana paling benar dalam menebarkan ajaran Tuhan. Islam juga berebut mana paling benar, sehingga apa? Rebutan nasab, rebutan gelar, rebutan siapa paling berkuasa di tanah Jawa sebagai keturunan wali atau keturunan nabi. Begitu juga orang Jawa berantem. Lihat daerah mana yang sering buang anak, bunuh anak-anak yang gak berdosa, anak-anak bayi. Mana yang sering bunuh-bunuhan, paling kejam, mutilasi. Itu yang harus kita pikirkan, bagaimana mencegah terjadinya kejahatan, bagaimana memperbaiki moral akhlaknya manusia, agar kalau ibaratnya dikasih penderitaan musibah itu kuat, enggak mengalami gangguan mental. Orang kalau udah ngalamin gangguan jiwa, gangguan mental, tentu saja enggak bisa mengendalikan diri, sehingga apa? Kelakuannya enggak bisa ngontrol, membunuh orang ataupun buat kejahatan lainnya. Karena apa? Karena dia enggak sadar, enggak bisa mengendalikan dirinya. Nih, yang sudah mencapai kesadaran, yang udah ngerti ilmu spiritual, udah ngerti ilmu rohani, bukan debat mencari paling benar, tapi bagaimana memperbaiki akhlak, moral, etikanya manusia itu. Bagaimana bisa mengubah nih orang-orang yang kelakuannya jahat, kelakuannya gak bener ini, untuk kembali ke jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang diridhoi Tuhan. Bukan malah kalian mengalami kebangkitan spiritual, mengalami kesadaran, malah kalian ribut dengan sesama agama kalian sendiri, ribut dengan agama lain, merasa Tuhan kalian paling benar. Kalau kalian merasa antara Kristen dan Islam itu ada yang sama, atau Hindu dengan Islam ada yang sama, atau dengan agama lain ada kemiripan, ya jelas mirip, wajar. Wong Tuhannya satu, nyiptain manusia yang berbeda agama, berbeda suku, berbeda bangsa. Tentu saja ada benang merahnya yang mirip, yang sama. Wong Tuhannya satu. Yang beda itu cuman warna kulit kita, agama yang kita anut. Yang beda itu cuman kita, sukunya, bangsanya. Tapi hakikatnya Tuhan yang menciptakan sama. Kalau saya dilahirkan ibu saya dilahirkan mbahku, terus sampailah ke Tuhan. Masa iya kamu atau orang lain itu keluar dari batu, keluar dari pohon? Enggak kan? Sama semua hakikat kehidupannya. Yang nyiptain Tuhan, perantara bapak ibu kita. Sedangkan semua orang itu sama. Yang dimakan itu ya sama, yang diminum ya air sama, yang dihirup udaranya sama. Kita itu punya hawa nafsu itu ya sama. Yang nyeleneh, yang beda itu kan karena manusianya sendiri nih, yang suka mengotak-atik dirinya sendiri. Lupa kalau dirinya itu pancer, bahwa dirinya itu pusatnya. Kita percaya sama Tuhan, tapi kita juga harus ingat
kodrat takdir kita itu kelahir di dunia. Jangan sampai antara kita beriman sama Tuhan dengan hakikat kehidupan kita di dunia ini menyimpang atau enggak sejalan. Nanti kita malah jadi kacau. Bukannya kita menjadi lebih baik, malah kita melenceng nih. Sama seperti kita ngajarin orang lain. Jadi lebih baik, jadi yang benar. Bukan malah memanfaatkan entah untuk cari keuntungan, untuk ketenaran, untuk menipu. Apalagi sampai menzalimi orang lain nih. Makanya kalau mau belajar ilmu, entah agama atau apapun, cari orang yang benar. Ngajarin tentang kedamaian, cinta kasih, bukan ngajarin kamu tentang pertengkaran, menghujat, menghina, merendahkan orang lain. Mulutmu harimaumu, apa yang kamu ucapkan itu akan kembali ke kamu. Beda kalau kamu itu berkata benar tentang kelakuan manusia, berarti kamu mengatakan apa yang seharusnya kamu katakan. Tapi kalau kamu itu cuman menjadikan atas nama Tuhan untuk kamu itu jahatin orang lain, itu namanya kamu itu keblinger. Jadi kalau kalian belajar agama, mengajar mengenal Tuhan, lihat penceramahnya siapa. Kalau dia ngajarin kamu untuk menghina agama lain, untuk merendahkan agama lain, atau ngajarin kamu kamu paling mulia, kamu paling suci karena kamu pengikut dari Kristus, atau kamu pengikut dari Muhammad, atau dari Siwa dan lainnya, itu berarti kamu belum kenal dirimu sendiri. Di mata Tuhan, orang yang paling mulia itu orang yang dengan ridho, dengan ikhlas menerima apa yang Tuhan kasih. Contohnya apa? Orang-orang yang kurang upaya, orang yang dikasih Tuhan nggak sempurna, tapi mereka tetap kuat, tetap sabar, tetap ikhlas meneruskan kehidupan. Ini yang sudah makrifat, artinya udah lahir batin itu menyatu sama Tuhan. Beda dengan orang yang belajar kenal Tuhan pakai buku-buku, kitab-kitab ataupun yang lainnya. Ada banyak cara kita untuk mengenal Tuhan secara jasmani rohani. Banyak cara kita untuk masuk ke surga. Jadi anak yang berbakti, jadi istri yang solehah, jadi orang yang mengajarkan kebajikan, ngajarin dharma. Kalau puasa, sholat, sedekah, itu untuk kamu, untuk diri kamu sendiri. Itu akan kembali ke dirimu sendiri. Tapi ketika kamu berinteraksi dengan orang lain, jaga adab, jaga etika, jaga moral. Kenapa? Karena kalau kamu udah nyakitin hati orang lain, dan orang itu berdoa sama Tuhan, dan doanya diijabah, ya kalau kamu sadar kesalahanmu. Kalau kamu gak sadar, kamu gak akan pernah minta maaf. Dan itu akan menghambat jalan hidupmu. Ini manusia itu diciptakan untuk saling mengasihi, saling rukun, damai. Kalian ciptakan nih surga di dunia ini, bukan kalian jadikan dunia itu seperti neraka, ajang pertengkaran, ajang bully, ajang membunuh. Kalau kalian udah mengenal Tuhan secara spiritual, rohani, ajarin tuh orang-orang yang akhlaknya kurang baik, yang sering berbuat jahat, untuk kembali ke jalan yang benar. Ini kalau saya aja yang jauh dari tanah Jawa, gimana saya nggak miris nih? Saya harus melihat, harus mendengar, harus merasakan, bagaimana orang-orang zaman sekarang dikit-dikit mutilasi, dikit-dikit bakar orang hidup-hidup,
Dikit-dikit buang bayi, bunuh bayi-bayi nggak berdosa. Hiburan bukan lagi seperti diskotik, ada tempatnya sendiri, di jalanan umum jadi tontonan anak-anak kecil. Gimana saya nggak miris, nggak merasakan penderitaan orang kecil kalau pejabatnya suka ngambilin hak rakyatnya, ngambilin tanah-tanah rakyatnya, tanah-tanah adat, dijadikan kepentingan mereka, para pengusaha, para taipan. Mereka hancurkan ekonomi rakyat kecil. Rakyatnya sendiri yang kecil ini seperti anak tiri. Orang kaya, mau berapapun mahalnya pendidikan, kesehatan dan sebagainya, itu kecil bagi mereka. Tapi bagi rakyat kecil, ini orang kalau nggak punya belas asih, nggak punya empati, nggak bisa merasakan penderitaan orang lain. Dan ada lagi yang aku nggak suka, itu apa? Bokong, tahu bokong? Suka nusuk dari belakang. Orang Jawa banyak yang seperti itu. Nggak berani di depan, tapi berani di belakang. Dan jangan mengidolakan ataupun orang-orang yang punya contoh buruk, akhlak buruk. Aku kasih contoh seperti Ken Arok. Bagaimana dia demi kekuasaan segala cara digunakan. Banyak kisah-kisah di tanah Jawa itu yang nggak patut untuk dipelajari. Bukan aku terus membela agama, enggak. Islam itu ngajarkan perbaikan diri, moral, etika, budi pekerti. Kenapa? Karena melihat nih, orang kalau nggak bisa ngendalin diri ketika minum minuman atau narkotik, maka dia akan jadi penghancur. Nggak cuma dirinya, tapi juga orang lain. Kalau kalian ngaku ahli spiritual, ahli rohani atau sebagainya, tapi kalian belum bisa baca energi orang lain, belum bisa baca energi alam, belum dapat sinyal sama alam untuk kamu dengerin ini, untuk melihat ini, untuk merasakan ini, berarti kamu perlu belajar lagi. Kenapa? Karena alam itu akan menarik kamu, akan memberikan petunjuk. Apa yang perlu kamu lihat, kamu dengar, kamu rasakan. Tadi setiap orang ini berbeda. Tapi kita bisa jadi pancernya. Kita bisa mengubah nasib kita. Aku kasih contoh, kalau aku mau mengubah takdir, mengubah garis keturunanku, itu jauh lebih baik lagi. Dimulainya bukan dari anak-anakku, tapi dimulainya dari diriku. Dengan apa? Dengan memperbaiki diri. Kalau aku nggak memperbaiki diri, anak turunku itu akan nasibnya gini-gini aja. Tapi kalau aku mengubah takdirku, dari yang dulu aku bajingan, dari dulu aku yang nggak baik, menjadi sekarang ini, berarti aku berdoanya sama Tuhan untuk apa? Untuk anak keturunanku nanti diubah takdirnya, diberi ridhonya, di jalan yang benar, diberikan kesuksesan, derajat dinaikkan, kemuliaan, kesuksesan, kekuasaan. Kenapa? Karena saya ibunya. Saya yang bisa berdoa untuk Tuhan, untuk mengubah takdir anak cucu keturunan saya. Kenapa saya ngomong kayak gini? Saya cerita agar kita perempuan ini, kalau mau mengubah garis keturunan, ubah diri kita dulu. Agar apa?
agar doa kita itu dijabah Tuhan. Kalau kita nggak memperbaiki diri, nggak jadi orang yang diridhoi Tuhan, gimana kita itu doanya mau dikabulkan sama Tuhan? Orang Jawa turun-temurun itu udah linowe, atau kebanyakannya udah punya firasat atau instingnya kuat. Kenapa? Karena turun-temurun, walaupun secara agama bukan orang yang agamis, tapi secara rohani orang Jawa itu manunggaling kawula Gusti. Artinya apa? Manusia itu menyatu sama Tuhannya. Makanya banyak sekali sebelum ada bencana atau kecelakaan, mereka udah punya firasat dulu, udah punya insting dulu. Makanya, oh, firasatku gak enak, kayaknya mau ada apa-apa nih, aku gak jadi pergi. Biasanya seperti itu. Aku juga gitu. Kalau aku punya firasat gak baik, atau aku punya petunjuk akan ada hal yang gak baik terjadi, biasanya aku lakukan. Kenapa? Karena ini ada petunjuknya. Berarti kalau dilanggar betul-betul terjadi, dan itu sering terjadi ketika kalau mau ada bahaya atau enggak hal-hal yang enggak baik. Biasanya aku ngerti duluan. Kenapa? Karena firasat, insting batin kita lebih peka. Kenapa orang zaman sekarang, orang Jawa enggak punya firasat, enggak punya insting, makanya sering jadi korban entah black magic, entah kecelakaan atau hal-hal yang gak baik lainnya. Karena kurang mendekatkan diri sama Tuhan, batinnya gak terkoneksi sama Tuhan. Kebanyakannya karena merasa udah kaya, udah pinter, udah jadi orang yang duniawi banget, sehingga lupa nih tentang akidah, tentang agama, tentang moral, etika, dan budi pekerti. Mau nyalahkan mereka? Enggak, karena orang tuanya didiknya seperti itu. Makanya wajar kalau generasi yang sekarang enggak ngeh Tuhan itu seperti apa, batin itu seperti apa, ilmu alam itu seperti apa, batinnya biar peka itu bagaimana. Nih, orang-orang yang zaman sekarang, Gen Z, yang biasa merendahkan ilmu batin ataupun iman, karena mereka udah merasa pinter, merasa cerdas,